سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-7, keberanian, kepahlawanan, dan rindu mati. Di kisah yang nomor ke-6, kisah Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Rustum dalam perang Yarmuk. Dalam satu pasukan perang yang akan berangkat ke Irak, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berniat menyertai pasukan tersebut. Berkenaan dengan itu, masyarakat umum dan para tokoh akhirnya berkumpul dan bermusyawarah hingga beberapa hari. Apakah Khalifah Umar radhiyallahu anhu ikut dalam pertempuran atau lebih baik tinggal di Madinah untuk mempersiapkan pemberangkatan pasukan? Masyarakat umum mengusulkan sebaiknya Khalifah Umar radhiyallahu anhu ikut berperang. Sedangkan para tokoh berpendapat bahwa Khalifah Umar radhiyallahu anhu sebaiknya tinggal di Madinah. Dalam musyawarah tersebut ada yang mengusulkan nama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka bersepakat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang memimpin pasukan tersebut, sehingga Khalifah Umar radhiyallahu anhu tidak perlu pergi ke medan perang. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah seorang pemberani dan salah seorang singa Arab. Singkat cerita, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu akhirnya ditunjuk untuk memimpin pasukan muslimin. Ketika pasukan tiba di Yarmuk atau Qadisiyah, Raja Kisra mengirim pasukan yang dipimpin Rustum yang terkenal dengan kehebatannya. Untuk menghadapi mereka, Rustum selalu berusaha dan berkali-kali meminta kepada raja untuk tetap mendampinginya. Sebenarnya ia takut menghadapi pasukan muslimin, namun ia menyembunyikan rasa takutnya dan berkata kepada Raja Kisra, "Lebih baik aku tinggal di sini untuk mempersiapkan pasukan yang akan dikirim dan membantu Tuan dalam perundingan-perundingan nanti." Tetapi raja yang bernama Yazdajir itu menolak usul Rustum. Akhirnya Rustum terpaksa mengikuti peperangan dari kitab Ansar. Ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu akan berangkat, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berwasiat kepadanya, "Wahai Sa'ad, janganlah engkau terperosok ke dalam tipuan bahwa engkau disebut sebagai paman dan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak membersihkan keburukan dengan keburukan, tetapi membersihkan keburukan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hubungan apapun dengan hambanya. Di sisinya hanya penghambaan padanya yang diterimanya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang berpangkat dan orang biasa semuanya sama. Semuanya adalah hambanya dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb bagi semuanya. Karunia-Nya didapatkan melalui penghambaan kepadanya dalam segala perkara hendaknya ditunaikan sesuai dengan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya amal. Ingatlah nasihat ini dengan baik. Engkau dikirim untuk suatu tugas yang sangat besar. Itu dapat engkau kerjakan jika engkau hanya berpegang teguh kepada yang hak. Jadikanlah sifat baik sebagai kebiasaanmu dan kawan-kawanmu. Selalu takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkumpul dalam dua hal, yaitu menaati Allah Subhanahu wa taala dan menghindari dosa. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan oleh mereka yang membenci dunia dan mencintai akhirat. Dari kitab Ansar. Kemudian dengan wajah berseri, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu membawa pasukan yang keadaannya bisa tergambar dari surat yang ia kirimkan kepada Rustum. Fa inna ma'i qauman yuhibbunal mauta kama tuhibbun al-ajim al-khamr. Sungguhnya aku membawa satu pasukan yang mencintai mati sebagaimana kalian orang-orang ajam mencintai khamar. Dari kitab Tafsir Azizi. Faedah, tanyakanlah kepada para pecandu khamar, bagaimanakah mereka menikmati kelezatannya? Jika ada orang-orang yang mencintai mati seperti mereka mencintai khamar, apakah kemenangan tidak datang di bawah kaki mereka?
Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Rustum dalam perang Yarmuk. Dengan begitu, tanpa perasaan takut kepada manusia, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat pasukan kaum muslimin menjadi sangat ditakuti oleh pasukan kaum kafirun. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Saksikan terus cerita-cerita, kisah-kisah tentang para sahabat selanjutnya di video-video yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح